kepada Dr. Aidil, Rahman Besar, dan teman-teman yang lain. Eh, Alhamdulillah puji syukur kita pandatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini, dan juga salawat dan salam marilah kita dirikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangannya kita bisa terus belajar hingga pada hari ini. Izin hari ini kita akan kuliah subuh bersama Dr. Rahman Besar, spesialis urologi. Kita akan membahas mengenai kasus hidronefrosis. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kepada Dr. Aidil, kami persilakan, Dok. Ya, terima kasih Arvin, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum semua buat teman-teman residen yang sudah hadir. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang hidronefrosis dari sisi emergensi. Kalau membahas hidronefrosis, seluruh hidronefrosis mungkin nanti dibagi sesinya hidronefrosis emergensi pada anak dan hidronefrosis fisiologis. Nah, kali ini kita membahas dulu dari sisi yang emergensi. Tujuan dari diskusi kita kali ini adalah untuk mengetahui apa itu hidronefrosis, bagaimana hidronefrosis terjadi, bagaimana mendiagnosis hidronefrosis, apa yang harus kita lakukan pada hidronefrosis, dan kapan dikatakan emergensi. Nah, yang pertama, hidronefrosis itu didefinisikan sebagai dilatasi dan distensi dari renal collecting system pada satu atau kedua ginjal. Nah, seperti ini, slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan jelas, Dok. Ya. Seperti yang terlihat di gambar, sebelah kiri itu ada gambaran USG dengan gambaran ginjal yang normal, tampak parenkim dan sistem vokalisasinya masih parenkimnya tebal, sistem vokalisasinya bagus. Kalau dari USG sentral ekokompleksnya yang ini kelihatan. Nah, pada hidronefrosis terjadi pelebaran pada sistem vokalisasinya, terjadi eh, parenkimal thinning, dan sentral ekokompleksnya sudah tidak tahu. Nah, bagaimana terjadinya hidronefrosis? Hidronefrosis itu secara prinsipnya gampang karena terjadi obstruksi dari outflow urin di bagian yang distal dari renal pelvis. Nah, setelah urin diproduksi di ginjal, keluar melalui renal pelvis, setiap ada obstruksi pada renal pelvis maupun organ-organ setelahnya seperti ureter, kandung kencing, uretra akan menyebabkan terjadinya obstruksi. Obstruksi akan menyebabkan aliran urin tidak baik sehingga terjadi air kembali ke ginjal, terjadi dilatasi pada renal pelvis, terjadi pressure trauma pada ginjal. Nah, karena pressure trauma pada ginjal ini kita tahu kalau nefron adalah struktur fungsional terkecil pada ginjal, terjadi karena tekanan yang tinggi, nefron-nefronnya terdestruksi karena tekanan yang tinggi sehingga menyebabkan terjadi hidronefrosis, fungsi nefronnya juga hilang dan menyebabkan renal failure. Ini untuk eh, grading dari hidronefrosis itu sendiri, kita memiliki grading namanya SFU, itu adalah Society for Fetal Urology. Jadi nanti grading ini diperlukan ketika nanti teman-teman melaporkan kepada seniornya atau kepada eh, si- kepada staf. Pasien umur segini dari USG ditemukan dengan hidronefrosis grade 3, hidronefrosis grade 4, hidronefrosis grade 1 ataupun grade 2. Jadi untuk sebenarnya ada grading yang memiliki eh, tingkat pelebaran antara posterior di atas 5 mili, 7 mili, dan lain-lain. Cuman untuk keseragaman kita memakai standar SFU yang lebih gampang untuk dipahami. Standar grade 1 cuman sinus aja yang terbuka sedikit seperti terlihat pada gambar. Sementara
grade 2 eh, udah terjadi pelebaran pada mayor calyx, terjadi dilatasi pada mayor calyx, tapi minor calyx tidak. Yang ketiga terjadi dilatasi pada minor calyx dan velum. Yang keempat, tapi yang ketiga masih ada terlihat parenchyma di sini. Nah, ini scroll saya kelihatan nggak? Kelihatan dok. Kelihatan, Evin. Ya. Yang keempat itu parenchymnya juga sudah terkompromis atau sudah thinning, sudah tidak ada lagi. Nah, di mana saja obstruction level pada urologi. Obstruction level itu ada yang di acquire, ada yang kongenital. Acquire seperti batu, tumor, neurogenic bladder, kongenital seperti pujo maupun ufjo. Nah, ini untuk lebih gampang mengingatnya, ini renal pelvis bisa terjadi tumor atau utuk, kita biasanya bilang upper tract urinary carcinoma. Ada terjadi gangguan di pelvic-ureter junction obstruction, biasanya terjadi struktur atau kalkuli atau batu, bisa batu ureter, ada tumor ureter, atau gangguan dari eksternal seperti kehamilan, tumor serviks, retroperitoneal fibrosis, endometriosis yang menyebabkan penekanan kepada ureter sehingga terjadi obstruction dari urine flow. Nah, gangguan dari renal pelvis sampai ke ureter itu kita sebut dengan apa? Upper tract, gangguan pada upper tract dari renal pelvis sampai ke ureter. Ureter proksimal, medial, distal. Nah, itu upper tract. Sampai ke buli-buli itu bisa terjadi obstruksi disebabkan oleh tumor, tumor buli, batu buli, neurogenic bladder, prostat, ada kanker prostat, prostatitis, BPH, uretra bisa terjadi posterior uretral valve ataupun stricture. Nah, dari bladder sampai ke uretra, kalau ada terjadi gangguan atau obstruksi, kita sebutnya lower tract. Nih, lower tract dan upper tract. Nah, bagaimana kita mendiagnosis dari hidronefrosis? Kalau dilihat, eh, kalau di ini ada siapa aja ya di yang kanan dan kiri, kira-kira ginjal yang hidronefrosis yang mana? Coba Yang kita kanan tahu dok. yang Itu yang kiri dok. kanan, ada yang kiri. Ada lagi, kalau yang kanan grade berapa, yang kiri grade berapa? Sesuai dari SFU yang tadi kita bahas. Coba yang, ya bolehlah yang junior-junior dulu. Ini senior-seniornya marah nih. Siapa nih? Coba yang kanan grade berapa? Grade berapa? Ada yang mau Ada coba? yang mau coba? Nah, Ya ini penting. Jadi biar nanti ketika di settingan emergensinya nanti nggak salah. Nanti kalau misalnya bingung silakan tanya aja ya. Jadi dari dua gambar ini yang hidronefrosis adalah yang kanan. Yang kanan kita lihat tadi ada pembesaran dari pelvis, minor calyx, major calyx, dan parenchymal thinning. Sementara di gambar kedua, sentral ekokompleksnya jelas, parenchymnya tidak menipis, tapi tampak ada lesi kistik. Nah, apa ini lesi kistik? Apakah ini hidronefrosis? Lihat eh, ga- gambar panah di bawah ini apa namanya?
Kalau batu akan tampak biasanya kehitaman atau acoustic shadow. Kalau pada suatu lesikistik dengan posterior enhancement seperti ini, kita mencurigai itu adalah sebuah kista ya. Jadi coba jadi tidak semua pembengkakan dengan lesikistik kita curigai dengan hidronefrosis. Jadi dilihat lagi nanti ada bayangan di bawah dari lesinya tersebut untuk kita mengetahui apakah itu kista ataupun hidronefrosis. Sampai sini udah paham? Kita naik lagi ke sini. Nah, apakah ini? Apakah gambaran kiri dan kanan ada yang hidronefrosis? Kalau kita lihat di gambar yang kanan, tidak ada pembelabaran pervokalitas. Hanya ada gambaran apa namanya? Pembesaran ginjal, sistem pervokalistasnya tidak terlihat, parenkimanya sudah tidak terlihat. Ini kita mencurigai dari gambaran sebuah tumor. Sementara di gambaran satu lagi, ini kita lihat ada lesi hiperechoic. Nah, kita lihat sendiri ada posterior acoustic shadow. Nah, ini kita curigai dari batu dengan pelebaran sistem pervokalistas sinus. Ini pelebaran sistem pervokalistas ini bisa kita klasifikasikan sebagai derajat 1 atau 2. Nah, bagaimana karena hidronefrosis ini bukanlah penyakit, dia akan datang seperti dengan berbagai gejala-gejala dari faktor-faktor yang menyebabkan hidronefrosis, baik itu tumor, batu, struktur, dan lain-lain. Nah, kita bisa ketemukan hidronefrosis melalui USG seperti ini, atau melalui non-kontras NCCT. Nah, ini kita lihat, ini ada kista, oh, ini CT scan yang kontras ya, tapi tampak ada hidronefrosis di ginjal sebelah kiri, ada nampak contracted kidney di ginjal sebelah kanan. Ini bisa juga kita lakukan retrograde pyelografi. Ini retrograde pyelografi pada pasien ileal conduit, nampak hidronefrosis di sebelah kanan dan gambaran ginjal normal pada RPG sebelah kiri. Nah, juga yang ini juga disebut dengan hydroureter. Jadi hydroureter pelebaran dari ureter karena obstruction dari bawah. Bisa juga terdiagnosis melalui MRI maupun BNO-IVP. Nah, selanjutnya eh, apa yang harus kita lakukan jika kita menemukan hidronefrosis? Pertama, yang harus kita tahu, hidronefrosis itu kan sama-sama kita ketahui tadi adalah obstruction dari urine flow karena adanya suatu obstruksi seperti batu, struktur, tumor, dan lain-lain. Kita harus tahu dulu cara untuk mengetahui obstruction level karena semua hidronefrosis artinya ada obstruction, kita harus melakukan drainage. Contoh, terjadi hidronefrosis grade 4 kausa batu ureter. Nah, kita setelah lihat kasusnya, kita lihat obstruction levelnya di batu ureter. Kita lihat lagi apakah bilateral atau unilateral. Kalau unilateral, kalau bilateral atau maupun unilateral, kita lihat lagi nanti fungsi ginjal, ureum dan kreatinin. Jika ureum kreatinin dalam batas normal dan tidak menunjukkan tanda-tanda akut, kita lakukan drainase dengan um, litotripsi batu ureter. Langsung kita pasang di G-stent sebagai tindakan drainasenya. Kalau kita lihat hidronefrosis kanan dengan ureum kreatinin yang tinggi dengan tanda-tanda akut, nah tindakan kita pasti akan berbeda. Berarti misalnya kanan hidronefrosis grade 4, kiri contracted kidney. Nah, berarti kan dia
dengan ureum kreatinin yang meningkat dengan tanda-tanda akut kidney injury. Berarti single kidney. Kita tidak bisa melakukan tindakan mengeluarkan batu ureternya karena tindakan drainase harus dilakukan segera. Kita lakukan nefrostomi perkutan. Nah, untuk melakukan nefrostomi perkutan, kita harus tahu tadi seperti yang sudah saya perlihatkan di slide sebelumnya, kita harus tahu gambaran tumor pada USG sehingga nanti misalnya satu ginjalnya tumor, sebelahnya hidronefrosis, kita cukup nefrostomi yang hidronefrosis saja, tumornya tidak usah dilakukan drainase. Ini dari penyebab-penyebabnya. Jika misalnya ditemukan hidronefrosis pada satu sisi tanpa adanya tanda-tanda akut, kita dapat langsung melakukan tindakan pada kausalnya seperti batu di velum, ureter, di buli, lateral stricture, stem sesakse, aberrant vessel. Kita bisa lakukan diseksi, BPH, bisa dilakukan turpe, prostat cancer, turpe juga, ureteral stricture bisa disakse, metal stenosis bisa di myototomi dan metoplasti. Ini bisa kita lakukan jika dalam kondisi pasien keadaan baik, hidronefrosis sebelah unilateral dengan tanpa adanya tanda-tanda akut. Jadi nanti jika ketemu pasien ada hidronefrosis, pasiennya dalam keadaan kompos mentis, tidak ditemukan tanda-tanda akut, ureum kreatinina dalam batas normal atau slightly increase, kita bisa persiapkan pasien untuk tata laksana sesuai dengan penyebabnya yang kita curigai. Nah, kapan dikatakan emergensi? Kondisi hidronefrosis yang emergensi jika ditemukan ada bilateral hidronefrosis atau unilateral hidronefrosis pada pasien dengan single kidney. Yang kita sebut single kidney ini sendiri adalah hanya satu ginjal yang berfungsi, bukan satu ginjal yang ada di dalam tubuh. Mungkin ginjalnya ada dua, satu hidronefrosis, satu contracted kidney, itu kita menyebutnya hidronefrosis with single kidney. Nah, apabila bilateral atau unilateral hidronefrosis dengan single kidney ini dalam keadaan akut kidney injury atau chronic kidney injury, akut superimpose CKD, kita lihat dulu ureum kreatininnya, nanti ada. Dan disertai hiperkalemi, nah itu kita harus melihat ini sebagai suatu emergensi. Apa yang harus kita lakukan jika ketemu dengan kasus seperti ini? Nah, tadi kita bagi dari ginjal ke ureter itu upper tract, dari buli ke uretra itu lower tract. Nah, pada obstruksi di level upper tract, kalau sudah kita pastikan tidak ada gambaran tumor pada ginjal, kita lakukan nefrostomi atau jika bisa kita lakukan stenting. Ini lakukan insersi di stent secara emergensi. Nah, untuk lower tract sendiri bisa kita lakukan sistostomi dan urinary catheter drainage. Nah, ini setelah ini ada PPT untuk agar kita tidak melakukan unnecessary nefrostomi. Nah, saya minta ada contoh ya. Silakan yang mau menjawab. Ini ada pasien 76 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri pinggang kanan dan kiri hilang timbul. Bisa BAK menetes sedikit-sedikit, harus mengedan dengan nokturi lebih dari 5 kali. Sekarang pasien eh, merasakan badannya melemah dan sesak nafas. Setelah dilakukan pemeriksaan penunjang pasien dengan HB8, ureum 120, dan kreatinin 4. Nah, sebagai dokter
jaga bedah IGD. Kita lakukan USG dengan hasil ginjal kanan hidronefrosis grade 4, kiri hidronefrosis grade 4, dan kandung kencing dengan gambaran seperti ini. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Mungkin apakah ada dari teman-teman yang ingin memberi pendapat? Ya coba biar nanti kita mengerti konsepnya. Ada ada yang merasa ini perlu di nefrostomi atau di sistostomi atau di apakan, boleh pendapatnya, bebas saja. Ya, Jawab Pak. dok. Eh, dok, saya curiganya ini suatu hidronefrosis obstruksi karena obstruksi di lower tract dok. Curiganya karena ada eh, massa nih dok atau tumor di intravesika. Mungkin curiga atau tumor buli. Jadi kalau saya sih mungkin kita coba ini dulu dok. Kita coba pasang kateter. Kalau tidak bisa maju ke sistostomi, harapannya nanti dengan di drainage, nanti hidronefrosisnya juga akan ditemukan karena obstruksi di upper tract dok. Izin dok. Oke. Ada pendapat lain? Nah, terima kasih Iqbal. Tadi udah kita lihat apa? Kita lihat tadi pasien tidak bisa BAK dengan eh, nokturi 5 kali, itu kan ciri-ciri dari sebuah LUTS. Nah, kita bisa lakukan RT mungkin untuk melakukan tambahan dari pemeriksaan kita. Nah, jika kita curiga obstruction adalah di lower tract, kita tidak memikirkan nefrostomi. Setuju dengan Dr. Iqbal, tadi kita lakukan drainase dulu untuk mengeluarkan obstruksi-obstruksi yang terjadi di lower tract. Nah, ini kalau ini kita curiganya BPH atau tumor. Kita harus punya data lain untuk melakukan ini. Nah, tapi untuk di apa di notes, kalau misalnya kita curiga pada suatu tumor buli retensi dengan hidronefrosis, kita jangan melakukan nefrostomi, jangan melakukan sistostomi karena nanti akan terjadi upstaging dari tumor bulinya itu sendiri. Ya, ini pasien, ini satu lagi ya, pasien kedua, seorang wanita 36 tahun dengan keluhan perdarahan dari vagina sejak 1 bulan terakhir. Pasien mengalami penurunan kesadaran eh, sejak 1 hari ini, disertai disertai dengan urin yang semakin lama semakin sedikit. Dari pemeriksaan USG tampak hidronefrosis bilateral dengan gambaran buli seperti di bawah ini. Dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan Hb7 dan ureum 200, kreatinin 9 dengan kalium 7. Tindakan apa yang sebaiknya pertama kali kita lakukan kalau ketemu pasien seperti ini? Dari objinnya sendiri, pasien sudah dikenal sebagai pasien CA cervix. Nah, eh, Dari ya, teman-teman ada yang ingin memberikan pendapat? Mungkin ada? Dokter Dodi yang lagi satu urologi mungkin pengalamannya selama 1 bulan ini, Dokter Dodi.
Ada Dodi, ada Dodi. Iya hadir dok. Nah, diapain dot pasiennya dot up? Eh, Kalau ada THC cervix misal stadium 4 dok, mungkin sistoskopi, evaluasi sama nefrostomi bilateral dok. Nah, tadi kan ureumnya 200, kreatininya 7. Kita masih mau sistoskopi. Curiganya obstruksinya di lower tract atau di upper tract, dot? Mungkin di lower tract dok. Hmm. Kenapa di lower tract? Kalau di lower tract, kalau begitu, kalau misalnya di lower tract berarti sesuai tadi sistostomi dan urinary catheter drainage gitu. Setuju, dot? Eh, iya mungkin dok. Hmm. Kalau tumor di kita kalau sampai ke ureter, sampai distal ureter pun masih dianggap upper tract ya, dot. Jadi tumor serviks sifatnya adalah infiltrasi ke kandung kencing sampai menutup muara ureter kiri dan kanan, sehingga nanti kalau pada pasien saya serviks dari eh, infiltrasi ke buli itu dia biasanya menutup muara ureter, terjadi hidronefrosis bilateral, nanti pasiennya biasanya nanti akan eh, anuri, sehingga hidronefros ureum kreatininnya akan meningkat secara signifikan. Tindakan kita adalah nefrostomi perkutan. Jadi penting untuk mengetahui di mana level dari obstruksi itu sendiri yang menyebabkan hidronefrosis. Sebenarnya prinsipnya cukup mudah. Jika kita curiga ada obstruksi pada upper tract, kita lakukan nefrostomi dulu. Atau jika keadaan pasien tidak dalam keadaan akut dan emergensi, kita bisa lakukan tata laksana pada yang menyebabkan dari hidronefrosis. Tapi pada emergensi, kita bisa lakukan nefrostomi pada gangguan pada upper tract, dan jika gangguannya pada lower tract seperti BPH, stricture uretra yang menyebabkan urin tidak bisa keluar sehingga terperangkap di buli dan terjadi backflow ke ginjal, kita bisa lakukan pemasangan kateter. Jika gagal, kita lakukan sistostomi. Nah, cukup. Mungkin itu saja yang bisa saya eh, paparkan pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman residen. Terima kasih Dokter Aidil. Mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan dari teman-teman residen. Apakah ada yang ingin bertanya? Ini mungkin kasusnya sering kita temukan ya di IGD, pun terkadang di poli juga bisa kita temukan kasus-kasus hidronefosis seperti ini. Dokter Alvin, Silakan pada Dokter Adler. izin Dokter Alvin, izin Dokter Adil, Adler izin bertanya tadi tentang seputaran hidronefrosis izin dok. Kan kita ketahui ada yang lower dan upper track untuk daripada eh, saluran kemih tadi dok. Nah, jika kita ketemu dengan pasien di EGD dengan eh, selain peningkatan urium yang lang tinggi, kira-kira dok untuk mengetahui akut hidronefrosis yang kita tidak tahu riwayat penyakit pasien, eh, kira-kira berapa jam kita observasi untuk melihat tindakan yang perlu kita putuskan untuk apakah ini nefrostomi, sistostomi atau bagaimana dok? Yang untuk akut urium kreatinin dok.
Oke, terima kasih. Apakah perlu evaluasi pemeriksaan urin kreatinin kembali jika kita lihat urinnya sangat tinggi, dok? Ya, dok. Ya, oke. Jadi kalau settingannya di IGD, pasien karena hidronefrosis ini kan kita tidak pernah melakukan pemeriksaan untuk mencari hidronefrosis. Pasti pasien datang dengan keluhan sesuatu. Seperti pasien datang dengan nyeri kolik ginjal kanan. Kita akan secara otomatis menggali dari anamnesis, penanganan fisik, menunjang. Anamnesisnya mungkin nyeri udah dari berapa lama, menjalar, dan lain-lain. Dan fisik mungkin nanti dari ketok CVA-nya kita temukan. Terus pemeriksaan penunjangnya pasti yang paling gampang dilakukan di IGD adalah USG. Dari USG ditemukan hidronefrosis kanan grade 3. Nah, kalau seperti itu kan berarti curiganya di mana tuh? Yang kanan hidronefrosis, kiri normal. Di gambaran USG kanan tidak ada tampilan gambaran batu. Nah, atlas curiganya ini kasusnya apa? Kalau unilateral curiganya sumbatannya di ureter, dok. Nah, diureter, batu. Nah, setelah itu kan berarti kita setelahnya pemeriksaan penunjang lain adalah cek urium dan kreatinin, darah. Kita cek lab lengkap, darah. Jadi yang kita lihat kenapa kita tetap harus aware karena mungkin yang sebelah kiri kita periksa normal itu mungkin itu contracted kidney karena gambarannya hampir-hampir sama, cuman central echo kompleksnya udah terlalu udah tidak jelas batasnya dengan parenkim. Cuman kadang kita juga bisa salah membedakan. Kalau settingannya pada pasien ini telar batu ureter kanan di USG ginjal normal, urium kreatininnya normal. Apa yang kita lakukan dulu? Ini di IGD ya. Di USG mungkin, dok. Mungkin, dok. USG-nya udah Gitu. kita nefrosis Hmm, kanan. Curiganya berarti batu ureter kan? ya. Hasil lab normal. Berarti kan ini udah lepas dari emergensi. Pasiennya dalam keadaan kondisi bagus, urin kreatinin normal, tidak ada tanda-tanda akut. Berarti kita naik ke pemeriksaan selanjutnya untuk mencari lokasi dari obstruksinya itu sendiri dengan apa? Batu. Gold standar ya. Direncanakan CT scan. pemeriksaan BNO atau URS nih, dok. Nah, kalau gold standar untuk curiga batu, ini kan masih bisa dua nih. Kalau dari USG hidronefrosis bisa struktur, bisa stenosis, bisa batu. Nah, kita untuk tahunya nanti karena pasien tidak emergensi, kita lakukan CT scan. Jika ketahuan ada struktur, nanti kita dilatasi. Stenosis kita dilatasi. Jika ada batu, kita URS lithotripsy. Nah, itulah settingannya. Namun, jika misalnya pasien hidronefrosis satu sisi kanan, diperiksa urium kreatininnya, ternyata uriumnya 100, kreatininnya 5, eh ya 120 sama 5. Nah itu tindakan kita apa Telar? Rencanakan nefrostomi itu, dok. Nefrostomi kanan, karena kita curiga ginjal yang sebelah kiri juga sudah tidak berfungsi. Nah tuh untuk unilateral hidronefrosis, seperti itu ya. Jadi kalau ketemu di unilateral hidronefrosis, kita lihat ginjal kontralateralnya. Jika tampaknya bagus, kita konfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium untuk fungsi ginjal. Jika masih bagus, kita langsung maju ke tata laksana definitif dari pasiennya. Apapun yang menyebabkan pasiennya mengalami hidronefrosis, seperti penekanan massa, batu ureter, stenosis ureter. Kalau settingannya IGD, ketemu pasien dengan hidronefrosis bilateral dengan buli yang penuh dengan riwayat Lutz. Nah, itu kita curiganya BPH.
ataupun struktur lower urinary tract, kita harus lakukan drainase walaupun urin dan kreatininnya tinggi. Jadi tindakan pertamanya jika lower urinary tract kita lakukan sistostomi maupun ataupun pemasangan kateter uretra. Nah, nanti dipertahankan 3 hari, nanti kita cek lagi urin dan kreatininnya. Itu mungkin kelar, Terima kasih dok. Kelar. Ada lagi mungkin. Dok, mungkin Alvin mau bertanya dok. Ya, Ben. Mungkin menyambung tadi yang dokter jelaskan mengenai pertanyaan dari dokter Asal dok. Eh, Tadi kan disebutkan bahwa yang tadi ureum kreatinnya meningkat terus kita lakukan nefrostomi situ karena ginjalnya sudah tidak berfungsi. Kalau misalnya settingannya misalnya di poli dok, dengan parenkim yang sudah sangat tipis dan fungsi ginjal yang sudah sangat tidak baik, misalnya asesmen kita rencana akan di nefrektomi dok. Apakah itu masih diperlukan nefrostomi? Nah, ya terima kasih, Vin. Jadi, jika settingannya di poliklinik, ditemukan berarti kalau dari poliklinik nih, apa, CT scan apa USG? Mungkin sudah CT scan dok. Nah, Ya, sudah CT scan. sekian hidronefrosis grade 4 dengan parenkim yang sangat tipis dilakukan dengan di rencana asesmen adalah nefrektomi. Nah, sebenarnya untuk syarat melakukan nefrektomi itu sendiri kita harus memastikan fungsi ginjal kurang dari 15%. Tapi untuk mengetahui fungsi ginjal yang kurang dari 15%, kita perlu renogram atau GFR. Dan di sini kita nggak punya pemeriksaan renogram GFR. Dan kalaupun ada, sebenarnya kita harus lakukan nefrostomi dulu untuk melihat fungsi ginjal. Karena renogram GFR tidak akurat pada pasien dengan gangguan obstruktif. Jadi kita harus rilis dulu obstruksinya. Kita lihat GFR-nya. Jika kurang dari 15, kita lakukan nefrektomi. Nah, kenapa Kenapa? Bagaimana kita secara kasat mata bisa menentukan itu nefrektomi? Nah, itu kita bisa lihat dari parenkim yang ada di ginjal. Jika parenkim yang ada di ginjal, aduh, ini masih ada nggak ya? Ntar ya. Hmm. Nah, ini kan tampak parenkim ginjalnya ini, Vin. Yang ini putih-putih ini kan parenkimnya ini. Nah, Ya, dok. kalau misalnya parenkimnya sudah sangat tipis dengan ginjal yang sudah ballooning, nah kita curiganya kan kalau parenkim itu kan letak dari unit fungsional nefron. Jadi curiganya nefronnya juga sudah tidak berfungsi semuanya. Jadi kalau misalnya sudah grade 4 gede ballooning dengan parenkim yang sudah hampir tidak kelihatan dari CT scan, kita bisa asumsikan kalau itu ginjalnya sudah berfungsi kurang dari 15%. Jadi kita putuskan untuk nefrektomi karena jikapun kita stenting ataupun kita lakukan stenting melalui nefrostomi ataupun digistent, kita asumsikan dengan tanpa adanya parenkim yang visible, berarti fungsi ginjalnya juga sudah kurang dari 15% dan tidak ada gunanya. Dengan syarat ginjal kontralateralnya dalam kondisi baik. Nah, gimana kalau dua-duanya grade 4, grade 4 dan tahap parenkimnya udah tipis, dua-duanya udah tipis. Nah, itu apakah kita harus tetap mempertahankan berapapun fungsi ginjalnya? Nah, ini settingannya kalau satu ginjalnya hidronefrosis grade 4, satu ginjalnya contracted. Nah, kita kan nggak bisa nih. Kalau kita angkat ginjal yang kanan, pasti langsung ke CKD, cuci darah. Berapapun fungsi ginjal yang kita perkirakan, kita harus lakukan nefrostomi dulu atau stenting melalui bawah, melalui digistent. Kalau ginjal sebelahnya sehat, kita nefrektomi karena itu akan jadi sumber infeksi untuk pasien. Paling segitu, Vin. Oke, dok. Berarti tetap kita pertimbangkan juga dari ginjal sebelahnya juga ya dok ya. Ya, ginjal kontralateralnya.
Karena kalaupun misalnya kiri kanannya udah grade 4, kita merasa itu udah kurang dari 15, ya andaikan itu masing-masing 10, masih adalah fungsi 20% kalau dua-dua ginjalnya kita nefrostomi kan. Daripada kalau kita buang kan dia langsung hilang. Baik dok. Terima kasih dok. Oke, Ya, mungkin dari teman-teman residen masih ada waktu untuk jika ada yang ingin bertanya. Izin dok. Silakan ya. dokter Andi. Izin bertanya dok. Eh, Misalnya pasien datang ke IGD dok, terus setelah kita USG, tampak ini dok gambaran eh, seperti hidronefrosis dok. Gimana cara kita bedakan USG pasien hidronefrosis sama polikistik kidney dok? Terima kasih dok. Akan gambaran hampir sama dok. PCKD ya. Iya dok. Ya, saya ambilin dulu biar gampang. PCKD. Nih. Hmm, hmm, hmm. Gimana caranya share? Nih, untuk PCKD-nya sendiri, susah ya kalau kayak gini. Bentar ya. Tuh, tuh, tuh. Hmm, hmm. Nah, eh, hmm, hmm. Nah, nih kelihatan nggak? Kelihatan dok. Nah, apa nih gambaran hidronefrosis? Ini gambaran PCKD. Apa key fiturnya yang kelihatan dari sini? Apa? Jadi kalau misalnya gambaran dari yang paling gampang melihatnya adalah, jadi kalau dilihat dari, kalau PCKD kan polikistik, kistik kan? Nah, apa yang feature yang ada di kista yang tidak ada di hidronefrosis? Posterior enhance. Assessment. Nah, posterior enhancement. Kita lihat ada posterior enhancement, sementara pada hidronefrosis tidak ada. Jadi kalau kista pasti dia memiliki posterior enhancement kalau misalnya kita, dan satu lagi fitur dari kalau hidronefrosis kan air yang mengisi velum, calyx mayor, calyx minor. Nanti dia akan, kalau dia belum balloning, dia akan membentuk gambaran seperti gambaran-gambaran calyx yang melebar nih. Ini velum yang melebar. Kalau kista dia langsung uniform, berbatas tegas bulat, berbatas tegas, set, dan ada septanya di sini. Ada dinding-dinding yang membatasinya dengan tegas nih seperti ini. Nih, kalau hidronephrosis kan enggak. Ini kan parenkim aja nih, batasnya tidak tegas nih. Di ujung-ujungnya hanya seperti ini. Sementara di kista bulat uniform, bulat dengan kistik dan posterior enhancement. Ya, begitu. Siapa tadi? Hagi ya? Baik dok. Terima kasih dok. Oke, Gi. Ada lagi? Cukup? Lagi dari teman-teman residen yang bertanya. Masih ada waktu untuk bertanya. Izin bertanya dok, Waldi dok. Ya. Silakan dokter Waldi. Baik, terima kasih kepada Dokter Aidil atas kuliah subuhnya. Eh, Banyak ilmu yang kami dapatkan.
kami sudah lebih yakin untuk menegakkan pasien dengan hidronefrosis dan pasien-pasien yang memang butuh indikasi untuk dilakukan tindakan nefrostomi. Dengan waktu yang terbatas ini, Dok, mungkin kami minta penjelasan sedikit, Dok, secara singkat mengenai eh, teknik operasi daripada nefrostomi perkutan itu, Dok. Terutama mungkin untuk kami di daerah yang tidak ada SIAM ataupun tidak ada sarana piktel untuk tindakan nefrostomi itu, Dok. Secara singkat saja, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, mungkin untuk tindakan, mana sih? Kalau misalnya ada pasien yang memang butuh tindakan darurat di daerah tidak ada piktel, jika settingannya di tempat itu ada USG, kita lakukan nefrostomi perkutan. Jika seandainya tidak ada USG juga untuk mendiagnostik, kita lakukan open nefrostomi. Nah, jika ada USG, itu kita bisa lakukan, ini puncture nefrostominya ada nggak settingannya? Kalau misalnya kita punya puncture nefrostomi, tapi cuma nggak punya piktelnya, kita bisa lakukan penggantian dari piktel tersebut dengan menggunakan NGT ukuran 10 atau 8. Jadi yang kita masukkan ke ginjal pasien itu tekniknya sama dengan USG guided. Kita lihat, kita masukkan puncture, kita pastikan urin yang keluar, kalaupun tidak ada siam tidak ada masalah. Pastikan urin yang keluar, kita bisa masukkan urin, kita lihat di USG untuk melihat apakah urin yang sudah masuk ke ginjal. Masukkan wire sebagai panduan, lakukan dilatasi dengan dilator sampai ke 9 French. Lalu nanti setelah itu masukkan NGT nomor 8 ke dalam ginjal secara Seldinger di wire. Habis itu nanti kita fiksasi. Hampir sama seperti nefrostomi pada umumnya. Jika misalnya nanti tidak ada piktel, nggak usah khawatir, nggak usah di stop nefrostominya, bisa dilakukan dengan menggunakan NGT. Kalau misalnya tetap tidak bisa dan pasien juga memerlukan penanganan segera, masih bisa juga ada tempatnya kita lakukan open nefrostomi. Jadi kita lakukan eksplorasi flank, kita buka flank, kita lihat ginjalnya, kita insisi, masukkan kateter nomor 16, lalu kita jahit dan di balon dikembangkan. Paling seperti itu, Waldi. Baik, Dok. Satu lagi, Dok. Untuk landmarknya sendiri, Dok, untuk safety kita itu apa ada landmark tertentu atau memang murni dari USG guided, Dok? Jadi landmarknya pasti kita takutnya terkena paru-paru. Jadi kita sesuai dengan posisi ginjal L1, L2, jangan sampai ke T12 karena nanti takutnya mengenai paru-paru. Nanti dari USG taruh di level L1, L2, nanti kalau sudah teridentifikasi ginjal, kita puncture inferior dari dari propnya itu. Jadi prop kan ada atas dan bawah. Dari bawah propnya kita puncture dengan posisi miring 30 derajat ke atas. Jadi untuk menghindari terkenanya organ-organ seperti pleura dan lain. Paling gitu Aldi, paling landmarknya landmark ginjal aja. Nanti dikonfirmasi apakah ginjal berada di tempat itu dengan USG. Kalau sudah kelihatan, hidronefrosis posisikan di tengah, nanti kita langsung puncture dengan sudut yang sama dengan USG yang kita pegang. Nanti kalau agak susah ya menjelaskannya, nanti kalau misalnya ada nefrostomi, kalau mau lihat atau mengerjakan, silakan aja nanti. Nanti saya Baik, pandu. baik, Dok. Baik. Terima kasih, Dok. Ya, oke Waldi. Eh, ini ada Dokter Uksa dok yang sudah pasien. Mungkin Dokter Uksa ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum dok. Izin dok Malam. dengan Oksa dok, izin bertanya dok. Untuk pasien-pasien dengan hidronefrosis yang sudah dilakukan tindakan seperti nefrostomi, untuk follow up keberhasilan untuk dilakukan tindakan nefrostomi, apakah perlu dilakukan pemeriksaan ulang seperti
CT scan berkala atau USG berkala dok dalam waktu tertentu, atau bagaimana untuk menilai ini perbaikan dok? Terima kasih dok. Oke. Jadi kalau pasien yang kita putuskan nefrostomi berarti sudah memenuhi syarat-syarat yang tadi kita uh, apa yang ada di slide. Berarti pasien tidak ada tumor pada ginjal, hidronefrosis bilateral atau unilateral with single kidney dengan kondisi akut. Nah, berarti parameter yang paling gampang untuk kita periksa adalah setelah kita lakukan nefrostomi, yang bisa kita lihat pertama adalah produksi dari nefrostominya sendiri. Produksi nefrostomi kiri, produksi nefrostomi kanan jika kita lihat kedua-duanya. Produksi harian, jika produksi harian banyak, berarti kita sudah masuk ke sistem pervokalises, berarti ginjal masih berfungsi dengan baik sehingga memproduksi urin yang banyak. Untuk mengevaluasi apakah kita berhasil apa tidak, tentu kita harus melihat lagi. Jadi kenaikan urium kreatinin terjadi karena obstruksi tadi. Jadi setelah kita lakukan nefrostomi, artinya kita sudah mendrainase dari obstruksi yang terjadi. Nah, berarti kita harapkan adalah urium kreatininnya terjadi penurunan. Nah, biasanya kita melakukan pemeriksaan cek ulang urium kreatinin pada hari ketiga setelah dilakukan nefrostomi untuk melihat uh, apakah terjadi penurunan dari urium kreatininnya sendiri. Nah, nanti tapi seandainya pada hari ketiga setelah kita lakukan nefrostomi, urium kreatinin kita lihat lagi produksi urinnya. Jadi harus disinkronkan dengan produksi urinnya. Misal urin pertama masuk 150 dengan kreatinin 6. 3 hari kita periksa lagi uriumnya sudah 50 dengan kreatinin 2. Nah, itu kan terjadi perbaikan dari urium kreatinin. Berarti nefrostomi kita berhasil dengan produksi harian 1000 cc kiri dan kanan. Nah, itu nefrostomi kita berhasil. Nah, apabila produksinya sedikit dengan urium kreatinin tidak meningkat, nah kita bisa evaluasi lagi dengan melakukan USG. Apakah ini nefrostominya sudah berada dalam ginjal apa tidak? Jika sudah ada dalam ginjal dengan produksi sedikit, kita lihat sebelum kita nefrostomi, parenkimnya juga sudah tipis, produksinya sedikit, urium kreatinin turun tapi tidak signifikan, pasien masih berada di batas CKD, berarti memang fungsional dari ginjalnya sendiri hanya mampu bekerja untuk segitu. Jika dua-dua nefrosnya sudah kita pastikan berada di sistem pervokalises. Karena tadi kan semakin besar hidronefrosis, semakin tinggi barotrauma pada ginjal, parenkimnya semakin menipis, nefronnya semakin sedikit yang bekerja sehingga fungsi ginjalnya semakin menurun. Begitu mungkin, Oksa. Intinya kita setelah nefrostomi cek patensinya, produksi kiri kanan, dan cek urium dan kreatinin di hari ketiga nefrostomi. Baik dok, terima kasih dok. Oke. Ya, terima kasih Dokter Besar. Dari teman-teman yang lain, mungkin apakah ada lagi pertanyaan? Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi. Nah, jika tidak ada, mungkin kita cukupkan saja, Vin. Ya, baik dok. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih kepada Dokter Aidil yang sudah memberikan ilmunya pada hari ini dok, sangat menarik dan sangat memberikan kita penjelasan dok untuk nanti ke depannya di poli maupun di IGD untuk menangani kasus dengan hidronefrosis. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Mungkin untuk menutup, marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih kepada Dokter Aidil. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata pagi ini dok. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, teman-teman semua. Kalau misalnya nanti masih ada yang bingung, silakan hubungi saya aja. Nanti hidronefrosis ini sebenarnya masih ada fisiologi, hidronefrosis fisiologis atau hidronefrosis pada anak. Mungkin nanti bisa kita bahas di sesi selanjutnya. Ya, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Yo, izin live ya.